Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, itulah satu-satunya kata yang tiada yang lain yang bisa mewakili rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah atas ketidaktahuan kita, atas hal-hal gaib. Misalkan ibu atau bapak atau adik-adik tahu makhluk halus, bisa lihat jin. Kira-kira pernah nggak hidup? Ibu lagi duduk, padahal di pinggirnya ada genderuwo. Gimana kira-kira? Ibu subuh-subuh mau ke masjid, padahal di depan rumah ada kuntilanak. Takut. Jadi alhamdulillah kita tidak tahu. Alhamdulillah kita tidak tahu virus. Virus, ada virus yang baik, ada virus yang jelek. Alhamdulillah kita tidak lihat. Misal ibu lihat virus corona, atau misalkan ibu lihat orang batuk, orang bersin, virusnya kemana-mana. Kira-kira ibu mau deketin nggak? Kira-kira bapak mau deketin nggak orang yang bersin, orang yang batuk? Kalau lihat virus, kita pasti menjauh. Alhamdulillah atas ketidaktahuan kita, atas vitamin yang ada di makanan, yang ada di minuman. Ternyata minuman itu bambu, kalau kita lihat cuma air. Padahal menurut orang-orang ahli itu ada zat dihidrogen 2 sama oksigen 1, H2. Alhamdulillah kita tidak tahu. Kenapa alhamdulillah kita tidak tahu? Kalau orang sok tahu itu, misalkan ada di sini pemuda nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bilangnya apa? Saya dijamin surga, ngapain sholat? Entar aja kalau mau mati, katanya gitu. Atau misalkan bapak ibu, ngapain sholat? Saya dijamin surga, kerja aja dulu yang kaya, baru nanti kalau udah kaya sholat. Ada yang gitu. Itu namanya sok tahu. Padahal kita tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah. Jadi kalau kita sok tahu berarti namanya menentang Allah. Jadi orang sok tahu berarti jelas kena neraka. Kita jangan sok tahu kita mau masuk surga. Kita sering ibadah, kita sering tahajud, kita sering puasa, kita sering Senin Kamis, kita sering tahajud, sering bangun malam, sering sedekah. Tapi jangan jadikan ibadah kita membuat diri kita sombong, ya. Jangan sekali-kali merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi ini ada kabar gembira. Misalkan di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak. Ibu-ibu kalau saya ajak masak, mau nggak? Mau. Bapak-bapak kalau saya ajak masak-masak, mau nggak? Adik-adik kalau saya ajak masak, mau nggak? Mau. Sekarang saya balik, ibu-ibu kalau saya ajak main futsal, mau nggak? Mau nggak? Bapak-bapak saya ajak main futsal, mau? Nah, kalau ibu pengen tahu ciri orang yang mau masuk surga itu gampang. Cirinya apa? Kalau orang diajak masak mau, kenapa? Karena dia bisa. Karena punya bakat. Paling tidak bisa, meskipun bakat tidak ada. Orang saya ajak main futsal, ngapain? Karena nggak bisa. Kalau bisa, ayo bayar 100.000 juga siap. Kalau bisa. Sama, orang masuk surga seperti itu. Ciri orang yang mau masuk surga itu gampang. Saya ajak jamaah, ulama ajak jamaah, sergap jamaah. Dengar ustaz ngomong sedekah, dengar ustaz ngomong puasa, ikut sedekah, ikut puasa. Itu tandanya kita punya bakat masuk surga.
Alhamdulillah. Coba ibu bayangkan, se-RT berapa? 1 sampai 4. Kalau ada kiai, ustadz ngajak jamaah, kira-kira yang hadir banyak atau sedikit? Banyak. Ini banyak apa sedikit ini dibanding penduduk sini? Kalau ada pembangunan masjid ini, satu orang harus bayar 1 juta. Ngamuk-ngamuk, ngapain saya kerja capek harus infak, dipaksa lagi, gitu ya. Berarti tidak ada bakat masuk surga. Na'udzubillah. Jadi ibu harus bangga. Kalau anak ibu suruh ngaji kok sregep, alhamdulillah, berarti punya bakat masuk surga. Itu bocoran ya, bocoran. Alhamdulillah. Cuman sarannya satu, ketika ibu sudah dikasih ciri, dikasih bakat mau masuk surga, jangan sombong. Sama sekali jangan sombong, karena sombong itu yang akan menghancurkan amal ibadah. Seperti hanya kemarin orang yang mau jamaah, gimana para jamaah? Dilipatkan berkali-kali lipat. Yang tadinya 27 jadi 54. Yang tadinya 54 jadi 108. Yang tadinya 108 belum juga setiap langkah dinaikkan derajat. Setiap langkah, bayangkan. Kalau 100 langkah, derajatnya berapa? Makanya coba ibu lihat, orang yang jamaahnya rajin tidak akan ada yang miskin, tidak ada akan yang ada kesusahan. Insya Allah hidupnya sejahtera. Coba ibu lihat, orang kok jamaahnya rajin, insya Allah hidupnya sejahtera. Meskipun dia biasa, daripada kaya tapi pusing terus. Karena pusingnya mobil 2 masih kurang, tambah 3 itu juga pakai uang korupsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat lupa. Sepintar apapun seorang profesor, sepintar apapun seorang dokter, sepintar apapun seorang ulama, pasti pernah lupa. Ibu pernah lupa? Sering. Kalau ayah nggak pernah tidak lupa. Semua pernah lupa. Itu nikmat. Tandanya apa? Kalau kita pernah lupa, berarti bahwasanya kepintaran, keahlian, kehebatan, skill itu hanyalah titipan. Buktinya apa? Orang pintar hebat, ketabrak motor sedikit, jatuh ke otak, pintarnya hilang. Berarti hanya titipan. Alhamdulillah atas nikmat anak nikmat luar biasa besar. Anak, kira-kira bapak kalau punya anak bisa bapak atur sampai tua nggak? Ibu kalau punya anak kira-kira nurut terus dari kecil sampai tua tidak? Mungkin pas bayi ya, dikasih minum susu diminum, dikasih minum air putih diminum, tai ayam pun dimakan, nurut kan? Itu bayi. Kalau sudah segede Mas Yusril, tai ayam dimakan nggak? Mas Yusril pinter milihnya ayam, tainya buat mama, katanya gitu. Jadi gede dikit aja nurutnya hilang 50%. Gede dikit lagi nikah, nurutnya sama istri sama suami, tinggalnya juga sama istri sama suami. Tandanya apa? Anak hanya titipan. Sekarang kita balik lagi, anak yang kelihatan titipan, kepintaran ternyata juga titipan. Buktinya bisa lupa dan juga ada yang kita tidak tahu. Selanjutnya kita lihat sekarang kita hidup ini, dalam Al-Quran dikatakan lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi Allah akan menguji kita. Allah pasti menguji kita. Salah satunya dengan anak, yang paling banyak dengan harta.
Allah menguji dengan harta itu luar biasa. Buktinya dalam doa ibu sama bapak, dalam doa yang paling banyak diminta itu apa? Harta, kekuasaan, diterima kerja, anak diterima kuliah, betul? Ada nggak ibu sama bapak yang doa minta, ya Allah berikan aku kekuatan bisa salat tahajud tengah malam? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Dunia wa ma hiya illa jifatun mustahilah. Dunia itu bangkai. Percaya? Harta itu bangkai. Sekarang kita lihat, ada nasi. Hari ini baik. Setelah 2 hari kira-kira baik atau basi? Basi. Sekarang ibu lihat, ada teh di depan. Setelah 1 minggu mau nggak minum teh? Mau. Jadi dunia itu bisa, dunia itu hartanya yang mati atau kitanya yang mati. Contohnya, ada gadis cantik, usianya 70 tahun. Cantik gak? Keriput, berarti cantiknya mati, bangkai, meskipun masih hidup. Dunia itu bangkai. Jadi kenapa kita lebih memilih kerja ketika azan berkumandang, malah nurusin kerja. Ketika enak-enak nonton sinetron malah milih sinetron, padahal dunia itu bangkai. Diceritakan zaman Bani Israel. Suatu ketika Bani Israel itu minta doa, ya Allah berikan aku pemimpin. Berikan aku pemimpin. Setelah dikasih pemimpin, orang Israel itu gak terima. Kenapa? Karena pimpinannya bukan dari golongannya. Karena pimpinannya bukan dari golongannya. Kata Bu, banyak kan? Pemimpin itu pengennya dari keluarga, betul. Kalau dari keluarga lain, males, demo ya. Akhirnya terpilih. Yang dipilih adalah Tolut. Tolut itu orang miskin tapi kuat, orang miskin tapi pintar. Dipilih sama Allah, langsung yang minum. Ketika Tolut dipilih, Bani Israel protes, ya Allah dia tuh miskin, tidak punya apa-apa, kenapa bukan kita? Jadi terkadang permintaan kita itu Allah kasih yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ibu sadar? Terkadang ibu mintanya sukses, ternyata bangkrut. Ternyata kalau ibu sukses, sombongnya luar biasa. Jadi mending bangkrut masuk surga. Ini sama. Dikasih Tolut jadi pemimpin, orang Israel gak terima, padahal itu mungkin baik bagi mereka. Suatu ketika Tolut ngajak orang Israel untuk pergi ke Palestina, nyeberangi sungai. Tolut bilang, wahai kaumku, wahai teman-temanku, ketika kamu melewati sungai, jangan kamu minum kecuali secukupnya saja. Kecuali secukupnya saja. Setelah melewati sungai, sungainya jernih, karena kehausan sudah jalan 2 hari 2 malam tidak minum. Akhirnya semua orang pada minum. Minumnya itu kayak orang puasa. Orang puasa tahu kan? Semuanya pengen dimakan, semuanya pengen diminum, semuanya pengen dihabiskan kalau perutnya cukup. Dan yang minum sedikit hanya untuk menghilangkan haus, yang hanya untuk menghilangkan haus hanya sedikit. Ternyata setelah minum, orang-orang Bani Israel yang minumnya banyak itu pada perutnya kembung, males. Akhirnya mereka bilang, wahai Tolut, saya lebih suka diam di sini. Marilah kita mendirikan tenda di sini. Sungainya enak, kebunnya lebat. Ayolah kita di sini saja, nggak usah ke negeri seberang. Orang yang sedikit bilang, karena dia tahu Allah adalah beserta dia, ayolah kita berperang. Kita berperang masuk surga daripada di sini bahagia, di akhirat neraka. Maksudnya apa? Ad-dunya kan nahri Tolut. Dunia itu seperti sungainya
Maksudnya kalau kita kerja terus tidak akan pernah puas. Coba ibu lihat, kalau ibu kerja terus, sholat lupa, zakat apalagi eman, sedekah gak mau, itu ibu tuh makin tamak, gak akan pernah puas, sama sekali gak akan pernah puas. Kenapa? Dunianya di hati bukan di tangan. Tapi kalau ibu bapak kerja cuma sambilan, kerja ada uang disedekahkan, kerja ada azan, salat dulu, insya Allah dunia itu hanya di tangan, gak sampai di hati. Sehingga ada orang bilang, jangan hidup untuk kerja, jangan hidup untuk kerja. Ngapain hidup untuk kerja? Uang, duit, mobil, rumah nggak dibawa, mati. Ketika kita mati, rumah ditinggal, istri gak mau ikut, anak malah takut. Ya. Jadi dunia kan tadut. Makanya hari ini kita akan membahas ihdina as-siratal mustaqim. Di sini unik Bu, Allah mengingatkan kita dengan ihdina as-siratal mustaqim. Allah mengajarkan kita yang kita minta itu bukan dunia tapi akhirat. Sekarang kita bayangkan ya. Misalkan ibu punya anak lulus kuliah, ekonomi pas-pasan, anak pengen daftar kerja, saking pengennya mimpi pun ke bawah. Saking pengennya tiap sholat pun berdoa. Saking pengennya datangin kiai, datangin ustaz, datangin saudara, minta doa. Betul. Karena saking pengennya. Kenapa kok yang kita pengenkan, yang kita inginkan 100% itu tidak kita alihkan ke akhirat? Nyambung. Allah mengasih contoh, ihdina as-sirat. Berilah aku petunjuk, ihdina as-sirat, jalan yang lurus, jalan yang benar. Sekarang kita tadi bahas dunia itu bangkai kan? Dunia itu seperti sungainya tol. Terus caranya gimana biar kita bisa bebas dari dunia? Satu, prinsipnya kayak orang buka puasa. Orang pas buka puasa, airnya aja ada es teh, ada es cola, ada es jeruk, semuanya ada. Makanannya ayam, ikan, daging, semuanya ada. Tapi ternyata pas buka yang dimakan berapa? Yang dimakan sedikit kan? Kalau dimakan banyak, malas terawih. Artinya dalam hal dunia ibu secukupnya saja. Gak usah terlalu ngoyo kerja 24 jam. Sewajarnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maksudnya, wa idza faragta, ketika kamu sudah selesai bekerja dalam keadaan luang, fansab. Jadi ketika kita waktu luang itu fansab, bukan nonton sinetron, bukan ngomongin tentang tapi fansab. Masih ada sunnah Nabi, masih ada baca Quran, masih ada sholat masih ada zikir. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu menginginkan. Itu Allah sudah ingatkan. Jadi kalau yang pertama kita hanya sewajarnya. Yang kedua, dalam hal apapun yang diminta hanya Allah. Oke, ibu minta anak keterima kerja, oke. Tapi ujungnya ditambah. La'allahum yashkurun, agar kita termasuk orang yang bersyukur. Di sini ada kisah. Dahulu kala hiduplah seorang ayah, memiliki istri super cantik Bu, luar biasa cantiknya, udah cantik solehah. Namun ayah tersebut sudah umur 70 tahun belum punya anak. Sampai akhirnya istrinya yang cantik itu kasihan sama suaminya. Jadi bukti cintanya istri itu
suami poligami. Setuju? Enggak bercanda. Jadi maksudnya kenapa dia membolehkan suaminya poligami? Karena dia tidak bisa ngasih keturunan sampai umur 70 tahun. Akhirnya suaminya dicarikan istri, nikah lagi. Luar biasanya Bu, si suaminya pernah bilang, aku lebih cinta Allah daripada apapun. Dia bilang gitu kenapa? Karena dia belum punya anak. Setelah nikah dapat 1 tahun punya anak. Itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Akhirnya waktu itu Nabi Ibrahim dikasih wahyu sama Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan Palestina. Palestina yang subur suruh ditinggalkan. Nabi Ibrahim berkata, siap ya. Jadi kalau orang soleh itu siap. Pokoknya apapun situasi kondisinya bilang siap. Dia keluar Palestina, jalan jauh berhari-hari. Ketika Ibrahim melihat tanah subur, ya Allah, bukankah di sini istriku tinggal? Allah bilang tidak. Jalan lagi berhari-hari. Ada lagi tempat subur. Ya Allah, di sinikah tempatnya? Allah bilang tidak. Coba aja sekarang misal saya punya istri, punya anak. Kira-kira kalau saya disuruh Allah untuk hijrah, pasti saya hijrah nyari tempat subur kan? Pasti saya hijrah nyari tempat yang bisa banyak orang yang bisa kerja kan? Nabi Ibrahim seperti itu, karena dia seorang ayah. Masa anak istrinya mau ditinggalin di tempat yang tidak subur? Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim jalan lagi. Ada lagi tempat subur. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, di sinikah? Tidak, kata Ibrahim pun jalan lagi. Setelah sampai di tengah-tengah padang pasir, yang dikatakan di sana pun tidak ada satu pun tumbuhan. Pohon kaktus pun tidak ada, rumput pun tidak ada. Hewan yang kadal itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Allah berkata, Ibrahim, baliklah kamu dan tinggalkan istrimu. Perasaan Ibrahim gimana? Misalkan di sini Pak RT suruh tinggalin anak istrinya di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, bekal pun tinggal air 1 botol. Gimana perasaannya? Tega gak? Gak ada yang tega. Namun Ibrahim, karena itu perintah Allah, dia langsung balik. Ibrahim gak bilang, dia gak bisa bilang sama istrinya. Kalau dia bilang, air matanya bercucuran, dia langsung balik. Akhirnya Siti Hajar berkata, ya Ibrahim, kamu ninggalin kita di sini? Kaget Siti Hajar. Ya Ibrahim, kamu ninggalin kami di sini? Gak percaya kan? Nabi Ibrahim gak bisa ngomong. Bibirnya itu rapat, gak bisa ngomong. Kenapa? Saking sedihnya. Saking sedihnya Nabi Ibrahim sampai gak bisa ngomong, sampai gak bisa jawab. Ibrahim pun coba bisa jalan lagi 5 langkah, dikejar sama Siti Hajar. Wahai kandaku sayang, di sinikah Anda meninggalkan kami? Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada orang. Ibrahim tidak bisa nengok, tidak bisa ngomong. Kalau nengok, takutnya dia gak kuat. Ibrahim terus saja jalan. Siti Hajar pun ngejar lagi, nanya ke dia lagi, wahai kandaku sayang, apakah ini berita Allah? Nabi Ibrahim saking sedihnya dia hanya bisa mengangguk, gak bisa ngomong. Akhirnya Siti Hajar bilang, wahai kandaku, kalau itu perintah Allah maka aku siap, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Makanya kisah Ibrahim sama Hajar itu diabadikan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan hingga sekarang sampai ada ibadah haji, karena pengorbanannya luar biasa. Ditinggalkan di padang pasir, gak ada orang, gak ada air. Kira-kira ibu kalau punya bayi ditinggalkan sama ayah gimana? Ngamuk gak? Ditinggalin sekarang aja di rumah, bapaknya pensiun, bikinin kopi. Kata si bapak, bu kok kopinya pahit? Alah pak, kan udah pensiun, gitu ya. Atau si bapaknya tiba-tiba pergi ke mana? Timur Tengah dakwah. Di rumah tuh uangnya dibawa semua. Ibu-ibu ngamuk gak ibu? Pak, ini uang buat makan mana? Gitu.
Siti Hajar tidak sama sekali protes, diam aja. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan Ibrahim pun setelah meninggalkan anak istrinya, apa yang dia doakan? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan anak istriku di tempat yang tidak ada satu pun tanaman. Biwadi dijar itu maksudnya satu pun nggak ada. Apa yang dia doakan? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Yang dia doakan apa? Ya Allah, semoga istri dan anakku mampu menunaikan salat. Kalau kita apa? Misalkan bapak ke Jakarta ninggalin ibu, yang didoakin ibu apa? Ya Allah, semoga rezeki suamiku lancar, sukses gitu. Ibu lupa, ya Allah, suamiku semoga gak ninggalin sholat. Iya. Ibu, bapak ninggalin istrinya di rumah. Ya Allah, semoga istriku di rumah uangnya gak kekurangan, ya Allah. Saya di Jakarta uangnya banyak gitu. Lupa doain istrinya biar sering jamaah, lupa. Gitu ya. Nabi Ibrahim tidak. Rabbana liyuqimus shalah. Salat dulu yang ada di kepalanya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lebih memilih akhirat. Buktinya apa? Anak istrinya pun ditinggalkan di padang pasir. Jadi doa yang keluar yang pertama otomatis apa? Yang dia inginkan. Rabbana liyuqimus shalah. Baru setelah itu faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Baru setelah itu Ibrahim berkata, ya Allah, datangkanlah orang dari segala penjuru. Siti Hajar sama Ismail kan sendirian. Si Ismail masih bayi lagi. Doanya apa? Ya Allah, datangkanlah orang biar bisa nemanin anak istrinya. Setelah itu baru doa, ya Allah, berikanlah buah-buahan atau berikanlah rezeki yang banyak. Tapi masih diakhiri dengan apa? La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu harusnya jadi prinsip hidup kita. Makanya dalam salah satu kitab dikatakan khairu ma taqdumu minhu ma huwa qalibuhu minka. Sesuatu yang paling baik, yang paling bagus yang kita minta adalah apa yang Allah tuntut dari kita. Nyambung. Allah tuntut kita apa? Salat. Kita minta, ya Allah, kuatkanlah aku untuk salat 5 waktu. Kuatkanlah aku untuk jamaah. Kuatkanlah aku untuk bisa menambahnya dengan rawatib, menambahnya dengan tahajud. Jadi yang pertama itu kita minta dikuatkan agamanya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika setelah meninggalkan istrinya berdoanya seperti itu. Kalau kita ibu bapak, kalau meninggalkan istri, meninggalkan anak pesantren atau anak kuliah atau anak kerja di Jakarta, yang didoakan apa? Pengen usahanya sukses, rezekinya kan? Dalam kitab hikam dikatakan apa? Kalau kita doa minta kok rezeki doang, anak berprestasi doang, minta jabatan doang, itu dikatakan makruh. Kenapa makruh? Karena kita tidak tahu, mungkin iya ayah kita, suami kita jadi pejabat, anak kita mungkin iya jadi DPR, tapi karena jadi DPR mungkin malah masuk neraka. Orang yang korupsi itu bukan petani, tapi DPR. Jadi itu prinsipnya. Ihdina as-siratal mustaqim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk ihdina, kenapa Allah menggunakan ihdina as-siratal mustaqim? Ihdina, ibu punya tubuh, ayah punya tubuh, adik-adik punya tubuh. Dalam tubuh kita tuh unik. Ada yang pertama namanya panca indera. Ibu bisa lihat pakai mata. Ibu bisa merasakan makanan pakai lidah. Tapi ibu tahu nggak? Di jeruk yang warna kuning yang ibu makan ternyata ada vitamin. Vitamin apa? C. Yang bisa tahu apa? Ibu tahu vitamin C dari siapa? Dari dokter. Dokter tahu dari mana? Dari ilmu, dari akal.
Kita punya panca indera, tapi ternyata panca indera kita ternyata terbatas, masih membutuhkan akal. Terus kita juga ada naluri, insting. Kalau lapar makan nggak? Kalau haus minum. Kalau ada orang haus nggak minum, kira-kira gimana? Mati ya? Berarti berdosa kan? Ya, betul. Terus ada lagi Bu, akal yang kayak tadi. Ibu di depan ada minum teh. Kalau ibu punya diabetes, minumnya kok es teh terus, kira-kira gimana? Makin Pak, yang tahu siapa? Akal kan? Uniknya akal yang dikasih Allah itu dia tuh sebagai penyeimbang atau rem. Kalau punya mobil, punya motor, ada gas, ada rem, ya kan? Gas itu nafsu. Oh, nafsu kita luar biasa. Pengennya tengah malam tidur. Azan subuh pengennya tidur. Uang banyak harusnya zakat, nggak mau zakat. Iya kan? Nafsu kayak gitu. Udah punya mobil satu pengen dua, mobil dua pengen tiga. DPR gajinya berapa? Puluhan juta, ratusan juta, masih kurang. Wan nafsu tuhmilu syadda ala hubur rabbah wa in tafaqamam ya fatim. Jadi nafsu itu kayak bayi. Ibu pernah punya bayi? Berapa kali? bayi kan nyusu ya, nenek. Kira-kira kalau nggak ibu sapi, umur 5 tahun nyusu nggak? Umur 10 tahun masih nyusu nggak? Bayi kalau nggak disapi dia tuh akan minta susu terus sampai dia besar, ya kan? Tapi kalau ibu sapi tahun pertama disapi, dia habis itu nggak suka susu, dikasih susu aja, gitu kan? Kalau udah disapi bilangnya Tapi kalau belum disapi maksa. Itulah nafsu. Nafsu ibu ada jamaah pengen terus kerja. Nafsu ibu ada jam 4 bunyi alarm salat tahajud pengennya tidur. Nafsu ibu uang banyak harusnya zakat, gak mau zakat. Nafsu ibu Senin Kamis lapar haus, ngapain puasa, Ramadan aja cukup. Ya, itu nafsu. Ibu lagi nonton sinetron, ngapain ninggalin sinetron? Mendingan terusin nanti ketinggalan. Itu nafsu. Kalau ibu terusin aja sampai ibu tua pun seperti itu. Tapi kalau ibu tahan, insya Allah ibu akan bisa menahan nafsu. Makanya dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsu itu kayak kuda yang liar. Tapi kalau sudah jinak nurut. Kalau sudah jinak buktinya. Di sini ada orang yang jamaah terus. Ada. Pertamanya gimana? Setelah terbiasa, kalau ketinggalan jamaah, nangis tidak? Nangis, nyari-nyari jamaah. Ibu saya sering Senin Kamis. Kalau dia lupa nggak puasa Senin Kamis di kondom. Ada juga orang yang sering tahajud, tiba-tiba bablas. Dia tuh sedihnya luar biasa. Itu karena apa? Nafsunya sudah jinak. Makanya di sini ibu, adik-adik semuanya, mari kita jadikan nafsu ini kita tahan dengan akal. Jadi akal penahan nafsu, bukan akal menuruti nafsu. Kalau akal menuruti nafsu gawat. Orang yang membuat ATM pintar kan? Membuat ATM. Dia membuat ATM karena apa? Karena nafsunya didukung sama otaknya. DPR pintar, makanya jadi DPR. Karena pintar, nafsunya itu punya, kalau senjata mah punya senjata. Jadi dipakai kepintaran yang untuk nipu orang.
Nauzubillah. Dari sini mari kita ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk yang lurus. Jadi kalau petunjuk di sini, saya tuh mau curhat, saya tuh punya kelebihan. Pak, saya tuh punya kelebihan. Kelebihan saya tuh hebat. Kalau saya pergi ke Jakarta, kalau cuma 3 kali, itu langsung lupa. Hebat ya? Kalau cuma sekali apa lagi. Jadi saya tuh kalau tempat itu nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Harus berkali-kali baru ingat. Habis itu saya bawa istri ke Mesir kan. Saya kan malu kan, waduh istri saya ke Mesir, masa saya nyasar di jalan kan. Tapi waktu itu karena saya tahu saya suka nyasar, akhirnya saya tulis alamatnya itu misalkan di sini Pasar Induk atau di sini apa? Pasar Kliwon ya, Pasar Kliwon. Saya naik mobil ke pasar Kliwon, saya tuh nulis alamatnya. Ada orang, Pak, Pasar Kliwon di sini. Kata orangnya, ke sana deh, jalan ke kanan katanya. Saya ke kanan. Setelah jalan jauh, mana Pasar Kliwonnya kok nggak ada. Saya baru nyadar, ternyata kebiasaan orang Mesir tuh gengsi, Bu. Gengsi, Pak. Orang Mesir tuh kalau ditanya, dia tuh malu kalau bilang nggak tahu, malu. Jadi pura-pura tak tahu atau sok tahu gitu. Saya baru nyadar, aduh, jangan-jangan ini dibohongin. Ada orang lewat nanya lagi, Pak, Pasar Kliwon yang mana? Ke sana, di sebelah kiri, di sana masih jauh. Ya Allah, akhirnya saya jalan jauh. Istri saya kan bingung. Masa 4 tahun di sini masih nggak tahu jalannya? Ya saya bilang aja, ini pertama kali, maksudnya pertama kali sama istri. Hanya saya jalan lagi jauh. Karena pertama apa? Salah jalan. Kita di sini tuh ihdina as-siratal mustaqim. Yang bisa saya bawa ke Pasar Kliwon siapa? Kalau sekarang ya kita bisa nanya, tapi nanya kadang disasar. Sekarang hebat, modern, ada GPS. Ibu tahu GPS? GPS yang ada di telepon di HP itu. Tapi GPS itu kan kadang jalannya muter kan? Yang paling hebat apa? Bawa orang yang tahu pasar Kliwon. Orang tersebut tahu jalan pintas, tahu jalan tercepat. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad. Maka ikutilah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu suka Allah, cinta Allah, maka ikuti aku. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad masuk surga nunggu ngantri sampai jutaan orang nggak? Nunggu nggak Nabi Muhammad masuk surga? Nabi Muhammad nih mau masuk surga harus nunggu ribuan tahun, harus nunggu ngantri atau langsung? Makanya kalau kita pengen langsung masuk surga pakai jalan pintas, kalau sekarang pakai pesawat mahal kan pesawat? Makanya ikuti Nabi Muhammad. Jangan cukup dengan 5 waktu, masih ada salat tahajud. Berat salat tahajud. Luar biasa Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga, salat tahajud kakinya Bu sampai apa bengkak. Karena Nabi Muhammad itu orang Mesir, orang Arab, kalau sholat itu sejam 2 jam Bu. Bacaannya tuh Al-Baqarah, Ali Imran. Itu Nabi Muhammad. Nah kita bangun aja mas. Nabi Muhammad ada apa lagi kesunahannya? Puasa Senin, Kamis. Maka kita puasa. Kalau kita ikuti Nabi, insya Allah masuk surga bi-ghairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab, nggak dihitung. Sekarang ibu punya bisnis, hitung keuntungan, capek nggak? Hitung untung rugi butuh berapa lama? Audit keuangan butuh berapa lama? Enakan langsung kan? Makanya kita ikuti sunnah-sunnahnya. Banyak surah Rasul. Baca Quran dapat berapa? Satu hurufnya 10 derajat. Jamaah di masjid 27 derajat. Jamaah di masjid ditambah lagi double kayak kemarin. Apalagi sebelum masuk masjid pakai doa. Setelah masuk masjid niat iktikaf.
Ulu ada kesunahan ibu lakukan. Maka kalau ibu, kalau bapak, semuanya yang Nabi lakukan dicontoh, kayak makan dengan tangan kanan, kayak habis bersin baca alhamdulillah, itu insya Allah masuk surga gak pakai lama. Gak pakai lah. Kayak saya mau ke Kliwon, kalau saya ditemenin yang tahu jalan, misal Mas Yusril pinter jalan, maka saya tuh bisa menghindari macet. Saya tuh gak bakal kesasar. Ihdina siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan yang Allah beri nikmat. Maksudnya apa? An'amta alaihim itu yang kemarin apa? Orang yang diberi nikmat apa? An-nabiyyin wasyuhada itu orang yang diberi nih. Maksudnya dalam surat Al-Fajr dikatakan apa? Idza mabtala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Kita itu biasanya kalau anak keterima kuliah di universitas hebat, beasiswa bilangnya apa? Dapat nikmat. Kalau suami keterima kerja gajinya ratusan juta, bilangnya dapat nikmat. Kalau ibu punya bisnis di rumah warung ramai, bilangnya dapat nikmat. Tapi kalau anak mau ngaji, anak sering jamaah, itu biasa aja, gitu. Padahal nikmat hebat adalah anak yang mau ngaji. Nikmat hebat adalah seorang suami yang sering salat jamaah di masjid. Nikmat hebat adalah seorang suami yang mau sedekah. Nikmat hebat adalah istri yang taat sama suami. Jadi kalau diterima di fakultas itu bukan nikmat, belum, bisa jadi ujian, gawat itu. Nanti jadi sombong. Anak saya pintar keterima di UI misalnya, beasiswa, ada tetangga di samping, sekolahnya nggak pernah naik, nggak bisa ngedidik anak. Kira-kira gimana perasaan ibu di samping? Sakit hati kan? Rontok pahalanya itu. Pahalanya rontok. Kenapa? Karena nyakitin tetangga, hati-hati. Jadi orang Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minan. Maksudnya itu ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah kita harus lurus, kita perbanyak. Tapi jangan lupa hubungan manusia tetap harus dijaga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub maksudnya adalah orang Bani Israil yang tadi. Jadi Bani Israil itu minta apapun dikasih, tapi setelah dikasih itu protes. Ya Allah, berikan aku bagaimana caranya bisa menghidupkan orang mati. Allah bilang sama Nabi Musa, belilah sapi. Orang dia gitu, belilah sapi. Orang Islam masih nggak terima. Ya Allah, sapi kayak apa? Akhirnya Nabi Musa bilang sapi yang warna kuning. Setelah dapat warna kuning, masih nanya, ya Allah, sapi kuning kan banyak, cirinya apa? Padahal kan Allah memudahkan kan? Tapi orang Bani Israil menyulitkan. Ya, jadi jangan seperti orang Yahudi, waradhdallin, dan jangan seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu tersesat. Orang Maghdub itu orang Yahudi itu orang yang dimarahi. Maksudnya orang tersesat, misalkan gini, ibu sama ayah sekarang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad dianggap Tuhan, maka tidak boleh. Apalagi sekarang di Indonesia ada banyak ajaran baru yang bilangnya dia Rasul. Hati-hati ya, itu orang sesat. Itu aja hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya. Untuk yang mau nulis soalnya repot ya. Mungkin lain kali untuk pertanyaannya nanti dikondisikan. Karena sudah malam kita tutup. Sebelumnya saya minta maaf. Saya di sini bukan menggurui, tapi saya di sini tuh hanya untuk menasihati diri sendiri.
Jadi bila ada salah, tolong ingatkan. Karena saya di sini hanya sekadar menasihati diri sendiri. Karena terus terang saja, alim ulama, dokter, profesor, orang hebat itu harus diingatkan. Kalau nggak diingatkan, bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.